Haleluya, haleluya. Salam seluruh jemaat Tuhan Glow Community Medan. Jemaat yang dahsyat, jemaat yang luar biasa, jemaat yang dewasa, jemaat yang siap terus melayani Tuhan, dan jemaat yang siap mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa. Saya percaya bahwa hari ini kita akan menerima firman Tuhan yang siap membawa kehidupan kita mengalami kemenangan, mujizat, dan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan yes, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Welcome home, House of Worship and Revival. Dan saya percaya di tempat ini kita akan mengalami kemenangan, dan kita akan dituntun pada rencana Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Katakan yes. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku Tuhan, kita sedang ada di minggu ketiga di bulan 6 ini. Dan saudaraku, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan mulai dari minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Dan saya percaya saudaraku dengan tema yang sama, yaitu Allah yang menyertai, Tuhan yang bersama dengan kita. Dan saya percaya penyertaan Tuhan akan semakin nyata dan sempurna dalam kehidupan saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Doa saya, jemaat Tuhan di tempat ini, Anda akan terus mengalami pertumbuhan yang luar biasa di dalam Tuhan. Mungkin hari ini ada di antara kita yang benihnya telah menjadi tunas, dan kemudian tunasnya bertumbuh menjadi pohon. Dan mungkin juga ada di antara kita hari ini Anda yang telah bertumbuh menjadi pohon, siap untuk menghasilkan buah. Sama-sama katakan, aku siap menghasilkan buah, pertumbuhan yang maksimal di dalam Yesus Kristus Tuhan, agar hidupku menjadi kesaksian yang hebat bagi kemuliaan Tuhan. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Dan puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, pekerjaan Tuhan bisa kita lewati bersama-sama. Di hari Selasa saya sudah ada di Makassar, hari kedua ada di Makassar, hari yang ketiga saya ada di Bone. Dan puji Tuhan, kemudian hari ini, tepatnya hari Minggu, saya ada di Jakarta, pagi ada di Tangerang. Jam 11 ada di pusat kita, dan nanti malam kembali ada di Tangerang. Dan semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Minggu lalu saya ada di Batam, dan kemudian ada di Singapura. Dan tentunya semua untuk pekerjaan Tuhan. Saya tidak pergi jalan-jalan tapi sekalian Tuhan, tapi saya bersama dengan Anda semua melayani Tuhan. Karena dengar baik, gereja kita panggilannya adalah mengembalakan, namun panggilan kita juga adalah menginjil. Jadi kaki kanan saya adalah penginjilan, kaki kiri saya adalah pengembalaan. Dan puji Tuhan, kita punya jemaat-jemaat Tuhan yang dewasa dan jemaat Tuhan yang siap melayani dan menginjil bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Nah, puji Tuhan, saudara puji Tuhan, hari ini kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang penyertaan Tuhan. Dan saya rindu setiap kita boleh mengalami kehidupan yang didewasakan di dalam Tuhan, tentang bagaimana memahami penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Yang sudah katakan amin. Let's go. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal yang pertama yang ke-11. Firman Tuhan berkata apa? Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan itu. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Saudaraku, jelas firman ini berkata bahwa Tuhan berjanji untuk menggenapi setiap janjinya dalam kehidupan kita, namun seturut dengan kehendaknya. Nah, saudaraku Tuhan, ini janji Tuhan adalah penyertaannya buat kita. Inilah bukti bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Inilah bukti bahwa Allah peduli dengan kehidupan Anda dan saya. Yang sudah katakan amin. Dia berjanji, firman Tuhan katakan, aku katakan di dalam Kristus, kata Paulus, bahwa karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan itu. Apa artinya? Hanya di dalam Kristuslah kita akan mendapatkan bagian yang dijanjikan itu. Nah, saudara berkata Tuhan, janji apa yang kita dapatkan di dalam Kristus? Yang pertama, janji keselamatan. Saudara, kalau Tuhan, kita mendapatkan janji keselamatan. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, itu janji yang utama yang kita dapatkan. Buat apa kita memiliki segala-galanya? Buat apa kita mencapai segala-galanya, tapi kita kehilangan keselamatan? Tapi Tuhan berjanji, barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Saudaraku, berkata Tuhan, hari ini kita hidup dari kemerdekaan yang sejati. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum dosa dan hukum bayang-bayang maut. Tapi hari ini jika Anda hidup, itu semua karena anugerah Tuhan. Anda diselamatkan oleh karena kematian anaknya, yaitu Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sehingga Anda hari ini hidup bukan lagi oleh kebenaran Anda, tapi Anda hidup oleh karena kebenaran Yesus. Dan kebenaran Yesuslah yang menyelamatkan Anda. Sehingga
sehingga Anda layak menerima segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan hari ini. Yang setuju katakan amin. Itu yang pertama, kita mendapatkan janji keselamatan. Yang kedua, kita mendapatkan janji penyertaan Tuhan. Dia yang berjanji, dia menyertai kita. Saudaraku, kalau Tuhan yang berjanji menyertai kita, maka apapun situasi yang kita hadapi, kita tahu Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Dia melindungi kita. Dia menjauhkan kita dari mara bahaya. Firman Tuhan berkata bahwa bersatu mereka datang menyerang engkau. Namun ketika Allah berdiri di hadapan mereka, mereka bertuju, berlari di hadapanmu. Bahkan firman Tuhan berkata dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat keempat, ayat favorit kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudaraku, itulah janji penyertaan Tuhan, yaitu Dia menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, maka dengar baik, apapun yang sedang kamu hadapi, Tuhan ada di sana. Bahkan sebelum engkau sampai di sana, Tuhan telah menunggumu di sana. Dan Dia telah mempersiapkan kemenangan demi kemenangan yang Ia sediakan untuk Anda, untuk kemuliaannya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Ada penyertaan Tuhan sebagai janjinya dalam kehidupan Anda. Yang pertama, yaitu janji bahwa Dia menyelamatkan kita. Yang kedua, janji penyertaannya. Yang ketiga, ada janjinya. Janji bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Saudara, kalau berkata Tuhan, itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku setiap yang letih lesu dan berbeban berat, and I will give you rest. Apa artinya? Bahwa hanya Yesus adalah pribadi yang memberikan kepada kita damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Filipi pasal yang keempat dan yang ketujuh, damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu di dalam Kristus. Anda bisa bayangkan, saudaraku, damai yang datang dari Tuhan itu melampaui batas akal dan pikiran kita. Damai yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Saudaraku, berkata Tuhan, pada waktu saya masih muda, kehidupan saya ada di dunia malam, naik klub. Saudaraku, berkata Tuhan, saudaraku, saya pikir naik klub dapat mengisi kekosongan dalam kehidupan saya. Tetapi sesungguhnya apa yang terjadi? Benar, dia dapat mengisi, tetapi hanya sesaat. Tapi dampaknya sangat besar. Dampak buruknya yang sangat besar, bukan dampak baiknya. Setelah obatnya selesai, setelah suasana euforia selesai, kita kembali kepada realita masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi dengar baik, kalau di dalam Tuhan, setelah saya bertobat, saudaraku, bukan berarti saya lepas dari masalah. Mungkin masalahnya berbeda. Namun dengar baik, saudaraku, dari Tuhan, kita dapat melewati setiap tantangan demi tantangan yang kita hadapi. Semuanya berjalan dengan baik. Kenapa? Karena ada damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita. Ada damai Kristus, ada peace of God reigns in our heart. Ada damai Tuhan yang mampu membuat diri kita semakin percaya akan Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Itu janji Tuhan, adalah janji damai sejahtera Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus hari ini, apapun keadaan yang sedang Anda hadapi, penyertaan Tuhan, yaitu apa? Damainya akan selalu ada di dalam hatimu. Ketika ada damai di hatimu, maka dengar baik, imanmu akan bangkit, imanmu akan bekerja. Ketika ada damai dalam hatimu, Roh Kudus akan melakukan perkara-perkara hebat yang akan kerjakan dalam kehidupan Anda dan saya. Tahukah Anda bahwa yang iblis curi dalam kehidupan kita bukan harta kita, bukan uang kita, bukan kesehatan kita, bukan. Tetapi yang ia curi dalam hidup kita adalah kebenaran tentang damai sejahtera. Karena pada waktu orang kehilangan damai, maka semua hal yang baru saya ucapkan tadi akan mengikutinya. Tetapi pada waktu ada damai dalam kehidupan kita, maka dengar baik, apapun persoalan, tantangan yang sedang kita hadapi, maka dengar baik, kita akan keluar menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang ketiga, yang keempat, saudaraku, apa janji daripada Tuhan? Dia berjanji untuk memberikan kepada kita kebijaksanaan. Saudaraku, diberkati Tuhan, terkadang kala kita nggak butuh mukjizat atas keadaan kita. Tetapi terkadang kala yang kita butuhkan daripada Tuhan adalah kebijaksanaan. Supaya kita dapat keluar dari setiap jebakan-jebakan situasi yang sedang kita hadapi. Kebijaksanaan adalah
kekuatan Allah untuk memberikan kepada kita keputusan-keputusan atas situasi genting yang sedang kita hadapi. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yakobus pasal yang pertama dan yang kelima, tetapi apabila di antaramu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Ia memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tahukah Anda bahwa kebijaksanaan adalah kekuatan Allah dalam diri kita untuk kita keluar dari setiap situasi-situasi yang mencengkram dalam pikiran kita. Dengan kebijaksanaan ilahi, kita dapat melihat jalan-jalan Tuhan yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia, yang tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Namun karena kebijaksanaan dari Tuhan membuat kita lepas dari setiap keadaan dan situasi yang sedang kita hadapi. Saudara kepada Tuhan berjanji Dia menyertai kita dengan kebijaksanaan. Saya berdoa suami-suami di tempat ini ada dipenuhi oleh roh kebijaksanaan, sehingga Anda dapat menghandle setiap persoalan demi persoalan yang sedang Anda hadapi sebagai kepala dalam rumah tangga Anda. Sebagai seorang istri, Anda akan dipenuhi oleh roh bijaksana, sehingga Anda punya kemampuan dapat mengelola keuangan dalam keluarga, membentuk keluarga dengan begitu baik, menjaga keharmonisan dalam keluarga, membentengi keluarga dari serangan-serangan apapun. Anda akan diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Saya juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak muda di tempat ini, Anda akan dipenuhi oleh roh bijaksana oleh Tuhan, sehingga Anda dapat memilih mana yang benar, mana yang salah, mana pacaran yang baik, mana pacaran yang tidak baik. Saudara kepada Tuhan, Anda diberikan roh kebijaksanaan supaya hidup Anda terpelihara adanya di dalam kasih karunia Tuhan yang sempurna. Tuhan berjanji Dia memberikan kepada kita kebijaksanaan. Yang pertama, Dia berjanji menyelamatkan kita. Yang kedua, Dia berjanji menyelamatkan kita. Yang ketiga, Dia berjanji untuk apa? Memberikan kepada kita damai sejahtera. Dan yang keempat, Dia berjanji untuk memberikan kepada kita kebijaksanaan. Yang kelima, Tuhan berjanji Dia menyertai kita dengan kesembuhan demi kesembuhan. Saya percaya saudara kebetulan firman Tuhan berkata bahwa oleh bilur-bilurnya kita semua disembuhkan. Saudaraku, jika Anda sedang mengalami sakit penyakit hari ini, Tuhan berjanji bahwa Dia menyembuhkan Anda. Tuhan berjanji Dia akan melepaskan Anda. Dia berjanji untuk membawa kepada Anda kesembuhan, dan kesembuhan. Baik itu luka batin, kesembuhan dari trauma masa lalu, kesembuhan dari penyakit fisik, apapun penyakit Anda hari ini. Jika engkau percaya, maka kesembuhan akan terjadi atas kehidupan Anda. Dari tempat ini saya berdoa, bagi Anda yang ada di gereja, bagi Anda yang ada di rumah, saya berdoa apapun penyakit dalam tubuh Anda, Tuhan berjanji bahwa Dia menyembuhkan kita. Firman-Nya berkata, oleh bilur-bilurnya kita semua disembuhkan. Maka hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi atas kehidupanmu. Hari ini engkau menerima kesembuhan, kuasa kesembuhan mengalir dalam kehidupan Anda dan saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kitab Mazmur pasal 103 ayat 3 berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ini janji Tuhan. Saudaraku, jangan mau diintimidasi oleh iblis jika Anda menghadapi sebuah masalah atau menghadapi sebuah penyakit dalam tubuh Anda. Mungkin iblis datang dengan serangan-serangan palsu yang berkata bahwa, oh kamu akan mati dengan penyakit ini. Oh gula darahmu akan naik. Oh darah tinggimu akan naik. Oh kolesterolmu akan naik. Oh ini akan membawa kematian. Oh ini akan membawa ketakutan. Saudaraku, hari itu juga, saat itu juga Anda deklarasikan firman Tuhan yang berkata bahwa Dia yang telah mengampuni kesalahanku dan menyembuhkan penyakitku. Aku terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Dengar baik, Dia telah menyembuhkan Anda. Deklarasikan kesembuhanmu dan terima itu dengan iman, maka itu akan termanifestasi atas tubuh Anda. Yang setuju katakan amin. Yang keenam, Dia berjanji untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Saudaraku, jangan takut. Saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa burung di udara Dia pelihara, rumput di ilalang Dia pelihara. Itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin Ia berkuasa. Bahkan firman Tuhan berkata dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat ke-19 bahwa Allahku yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudaraku, itulah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berdoa itu akan termanifestasi dalam kehidupan Anda, sehingga Anda tidak menjadi orang yang diombang-ambingkan oleh situasi yang sedang kita hadapi. Itu sebabnya saudaraku diberkati oleh Tuhan. Saya katakan 2 minggu yang lalu, murtad itu apa? Murtad itu bukan hanya pindah agama, pindah kepercayaan, tapi murtad itu dimulai ketika hati kita tidak percayakan janji Tuhan.
Pada waktu kita tidak percaya akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita membelokkan hati kita membelokkan pikiran kita kepada apa yang bisa mampu kita kerjakan, saudaraku. Dan kita mulai meragukan kekuatan Tuhan untuk mengambil alih keadaan kita. Benar kita berdoa, tapi di waktu yang sama kita khawatir. Benar kita baca firman Tuhan, tapi di waktu yang sama kita tidak berhasil untuk mengontrol pikiran kita. Kita terbawa arus oleh suasana hati dan perasaan kita. Dan kita mulai meragukan Tuhan. Ingat, meragukan Tuhan, tidak percaya sama dengan awal dari kemurtatan dalam kehidupan kita. Kita perlu bertobat untuk hal ini. Jangan-jangan kita tidak mengalami terobosan. Jangan-jangan kita tidak mengalami kemajuan. Kenapa? Karena kita masih membiarkan hati kita terselubung oleh pikiran kita dan tuduhan-tuduhan iblis yang masuk dalam pikiran kita. Ingat, firman Tuhan berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ini janji yang tidak dapat dipungkiri lagi. Dia berjanji untuk menyertai kita. Dia berjanji untuk memelihara kehidupan kita. Dia berjanji untuk memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan. Firman Tuhan berkata bahwa Dia bangkit dan hari depan penuh dengan harapan. Hari ini saya berdoa untuk Anda, bagi Anda yang sedang bergumul terhadap keuangan, bergumul tentang pekerjaan, bergumul tentang finansial, bergumul tentang ekonomi, apapun hal-hal buruk yang sedang Anda hadapi dalam finansial Anda. Saya berdoa dalam nama Yesus, Anda akan mengalami kemerdekaan, Anda akan mengalami kebebasan, Anda akan mengalami kekuatan Tuhan yang membawa kepadamu kemerdekaan yang seutuhnya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang ketujuh, Tuhan berjanji untuk memberikan kepada kita kehidupan kekal. Apa artinya? Bahwa penyertaan Tuhan buat Anda dan saya tidak hanya di bumi, tetapi Tuhan berjanji untuk menyediakan tempat bagimu di surga. Saudaraku, inilah sebuah janji Allah buat kita, yang firman Tuhan berkata bahwa aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan itu. Tuhan berjanji. Tuhan yang berjanji. Namun saudaraku Tuhan, apa yang mengakibatkan kita tidak menerima janji itu? Yang pertama, ketidakpercayaan kita. Yang dua adalah konsisten kita kepada apa yang kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Terkadang kita bilang, Tuhan, aku yakin, aku percaya, aku percaya bahwa Engkau berkuasa. Tapi apa yang terjadi? Setelah itu kita tidak hidup dari apa yang kita ucapkan. Kita mulai lari dari kenyataan itu. Kenapa? Kita mulai melihat hal-hal yang tidak selaras dengan apa yang kita inginkan. Kita mulai mendengar berita-berita yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita mulai keluar dari perjanjian itu dengan Tuhan. Itulah yang membuat kita tidak mengalami hal-hal baik dari Tuhan. Bukan Tuhan tidak menggenapi janjinya, tapi Anda dan saya keluar dari perjanjian karena ketidakpercayaan kita, karena ketidakkomitmen dari apa yang kita ucapkan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa kita tidak berhasil mendapatkan penyertaan Tuhan? Karena kita mengandalkan kekuatan kita. Firman Tuhan berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan orang lain, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Saudaraku, bagi Tuhan, ini janji Allah yang semestinya harus kita hidupi dalam kehidupan kita sebagai janji yang sempurna yang Allah siapkan untuk Anda dan saya. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, saudaraku Tuhan, ayat berikutnya, ayat yang ke-12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi apa? Puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Kami mendapatkan bagian yang dijanjikan itu. Bagian apa yang kita dapatkan dari Tuhan? Nah, ini penting dulu. Jelas. Supaya kita memiliki pengertian yang benar. Sehingga pada waktu iblis datang menyerang kita, kita bisa menang. Kenapa? Karena kebenaran akan firman Tuhan akan memerdekakan kehidupan kita. Nah, di bawah kasih karunia Tuhan kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dari kebaikan Tuhan. Sehingga setiap hari ada kemenangan. Setiap hari ada nyanyian pujian. Setiap hari ada ucapan syukur. Setiap hari ada kesaksian yang kita share bagi semua orang. Kenapa? Karena kita hidup di bawah penyertaan Tuhan. Kita hidup di bawah perlindungan Tuhan. Itu janji Tuhan buat kita. Yang ke-12. Ingat, masih ayat yang ke-12. Teman-teman katakan, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Saudaraku berkata Tuhan, Anda adalah tempat pujian-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menyertai kita. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada Anda kebijaksanaan. Itu sebabnya Tuhan menuntun Anda kepada kemuliaan-Nya. For what? Untuk Anda punya kesaksian yang hebat tentang Tuhan. Hei, jangan berhenti pada kesimpulan hidupmu hari ini.
Tuhan sedang membuat, bahkan Tuhan telah membuat sebuah kehidupan yang indah untuk Anda. Nikmati bagi kemuliaannya. Jangan mudah terbawa arus. Jangan mudah terbawa oleh serangan-serangan iblis yang membuat Anda bodoh dan kehilangan semangat untuk hidup. Come on. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi apa? Puji-pujian. Orang akan mendengar kesaksian hebat tentang keluargamu, ditolong Tuhan. Orang akan mendengar kesaksian hebat tentang kuliahmu, karena ditolong Tuhan. Orang akan mendengar kesaksian hebat tentang kesembuhan yang sedang kau hadapi, karena Tuhan. Orang akan mendengar hal-hal hebat, Anda dipulihkan, Anda disembuhkan, Anda mengalami kemajuan, Anda akan mengalami keberkatan Tuhan. Karena Tuhan, kesaksian ini untuk Tuhan, bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Katakan amin. Katakan, letakkan tangan kanan Anda di dada Anda. Letakkan tangan kanan Anda di dada Anda. Katakan, saya siap menjadi kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, saya siap. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu sebabnya kita harus betul-betul punya iman dan roh yang menyala-nyala. Jangan menyerah untuk situasi yang sedang kita hadapi. Amin. Amin. Kan saya percaya ada janji Tuhan yang sempurna. Haleluya. Yang ke-13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran yaitu Injil, keselamatanmu. Di dalam Dia juga, ketika kamu percaya, dimateraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan itu. Makanya saudaraku Tuhan, untuk mendapatkan ketujuh. Ini yang 6 itu. Ini ketujuh ini. Tujuh. Yang untuk mendapatkan yang ketujuh tadi, janji Tuhan. Yang pertama apa? Keselamatan. Yang kedua adalah penyertaan. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Yang keempat adalah kebijaksanaan. Yang kelima adalah apa ya? Yang kelima ya. Mulai lupa. Yang kelima apa? Come on, yang kelima apa? Jemaat Tuhan, ini bahaya ini ya. Yang kelima apa? Oke, kita ulang ya. Yang pertama adalah keselamatan. Yang kedua apa? Penyertaan. Yang ketiga damai sejahtera. Yang keempat kebijaksanaan. Yang kelima kesembuhan. Amin. Yang keenam, Dia menyediakan kebutuhan kita. Janji Allah. Yang ketujuh, Dia mempersiapkan kepada kita kekekalan sampai selama-lamanya. Nah, yang ketujuh ini kita akan peroleh, saudaraku. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan yang Ia akan limpahkan dalam kehidupan kita. Kalau kita berjalan bersama dengan Dia, dituntun olehnya. Amin, saudaraku. Bersama-sama dengan Dia, siap meninggalkan segala-galanya untuk kemuliaannya dan mengikut Dia. You got all things. Kau akan mendapatkan hal yang luar biasa ini. Itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa ayat yang ke-13, dan Roh Kudus. Wah, haleluya. Dan Roh Kudus ketika kamu percaya, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ada yang ke-14, dan Roh Kudus itulah jaminan. Wow, bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Amin. Berkata tepuk tangan yang paling meriah Tuhan, seluruhnya. Enggak cuma 5, enggak cuma 2, tapi all things. Haleluya. Ayo sama-sama katakan, semuanya. Belum semua. Katakan semuanya. Amin. Apa yang semuanya? Yang pertama, keselamatan. Kedua, ya lupa lagi. Yang pertama, keselamatan. Yang kedua, penyertaan. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat, kebijaksanaan. Yang kelima, Dia menyembuhkan penyakit kita. Yang keenam, Dia mencukupkan kebutuhan kita. Yang ketujuh, Dia mempersiapkan surga buat kita. Haleluya. That's all things. Ini yang Tuhan janjikan buat Anda dan saya. Wow, Tuhan akan siapkan untuk Anda dan saya. Yang sudah katakan amin. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus akan menjadi jaminan sampai segalanya. 7 adalah angka yang sangat perfect, sempurna. Segalanya, tidak 2, tidak 5, tidak 3. All things, 7 Tuhan akan siapkan untuk Anda dan saya. Itu katakan amin. Itu sebabnya Dia memberikan kepada kita Roh Kudusnya sebagai jaminan bahwa aku akan menyertai engkau. I will be with you. Ketika engkau sakit, aku yang menyembuhkan engkau. Ketika engkau mengalami kesulitan, aku akan berikan kepadamu kebijaksanaan. Ketika engkau menghadapi tekanan, I give you peace. Aku akan berikan kepadamu damai sejahtera. Ketika engkau kekurangan, aku menyediakan yang terbaik bagimu. Amin. Haleluya. Katakan amin.
Wow, ketika engkau takut, aku akan menyertai engkau. Dan ketika engkau menghadapi masalah besar, aku Allahmu, Yehova Rafa, El Gibor, El Jaireh. Dia yang akan menyelamatkan engkau. Bahkan dia mempersiapkan surga buat kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Saudara, bangkit gereja Tuhan. Jangan hanya fokus kepada apa yang sedang kamu hadapi hari ini. God still, Tuhan masih siap untuk melakukan yang terbaik buat Anda dan saya. Itu sebabnya dia menyertai kita dengan Roh Kudusnya. Saudara, aku berkata Tuhan, apa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk menjagai dan menjadi jaminan untuk setiap apa yang ia janjikan itu? Saya pelajari ada 4 hal. Yang pertama, Roh Kudus akan membuat iman Anda untuk tetap berdiri bersama dengan Allah, bagi Allah, untuk Allah sampai selama-lamanya. Roh Kudus akan membuat Anda berdiri bersama Allah, dengan Allah, untuk Allah, bagi Allah selama-lamanya. Roh Kudus akan membuat Anda teguh. Roh Kudus akan membuat iman Anda kokoh. Roh Kudus akan membuat iman Anda memindahkan gunung persoalan Anda. Roh Kudus akan membawa Anda mengalami kemenangan yang luar biasa. That's why ketika Anda menghadapi persoalan besar, jangan minta yang 7 ini. Dia menyertai kita dengan yang 7 ini. Tapi minta Roh Kudus memenuhi kehidupan Anda, supaya Roh Kudus akan memimpin Anda kepada jalan-jalan kemenangan yang Tuhan siapkan untuk Anda dan saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, Roh Kudus akan mengusir setiap roh ketidakpercayaan di dalam hati Anda. Roh Kudus akan mengusir roh ketidakpercayaan dalam hati Anda. Dia menaruh firman dan menempatkan firman dalam hati Anda. Sehingga firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Dia membawa firman dalam pikiranmu. Dia membawa firman dalam hatimu. Sehingga kuasa damai sejahtera Allah mulai menguasai hidup Anda. Ketakutan, kekhawatiran akan meninggalkan hidup Anda. At the same time. Yang ketiga, Roh Kudus perannya adalah dia membawa kita tetap percaya pada kebenaran firman-Nya. Percaya akan janjinya Tuhan. Karena percaya saja sudah cukup untuk dapat kita melihat kemenangan yang Allah siapkan buat Anda dan saya. Roh Kudus akan membuat hati kita percaya. Roh Kudus akan meneguhkan kita kepada kebenarannya. Dan membawa kita untuk melihat hal-hal yang dahsyat dan luar biasa untuk Tuhan. Dan yang ketiga, yang keempat, Roh Kudus akan membawa hidup kita menjadi kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Saudara Tuhan, janji Allah untuk Anda dan saya sempurna. Jangan pernah tinggalkan imanmu. Jangan tinggalkan hal-hal yang membuat engkau undur dari kebenaran firman Tuhan. Tapi percayalah, Dia berjanji, Dia yang menyediakan yang terbaik buat kita. Saya berdoa, Jemaat Tuhan Glow Community Medan, engkau akan semakin merasakan penyertaan Tuhan. Engkau akan semakin merasakan janji Tuhan. Engkau akan semakin menikmati kebenaran firman Tuhan. Dia menjadi manis madu yang akan kau nikmati dalam kehidupanmu. Semanis madu dalam mulutmu, Tuhan akan membuat hidupmu lebih manis dari madu. Dia akan menciptakan, dia yang menciptakan engkau. Dia juga yang menyediakan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Dia menyertai kita. Jangan izinkan iblis menggeser kepercayaan. Jangan biarkan iblis menuduh engkau atas situasi yang sedang kamu hadapi. Tapi percayalah, Dia Tuhan yang menyertai engkau. Dia Tuhan yang akan bersama-sama dengan kita. Ada janjinya. Dia berjanji menyelamatkan kita. Dia berjanji untuk menyertai kita. Dia berjanji untuk memberikan kepada kita damai sejahteranya. Dia berjanji untuk memberikan kepada kita kebijaksanaan sehingga kita tidak terjebak di dalam situasi yang sedang kita hadapi. Dia berjanji untuk menyediakan yang terbaik buat kita. Dia berjanji untuk menyembuhkan penyakit kita. Dan Dia berjanji untuk menyediakan surga buat setiap kita. Ayo hari ini bangkit kembali. Minta Roh Kudus penuhi kehidupan Anda. Dan terima janji itu. Terima janji itu. Terimalah janji itu akan dinyatakan dalam kehidupan Anda dan saya. Jika Anda sedang ini mengalami ketakutan, khawatir dan bimbang, ataupun Anda telah melukai hati Tuhan dari ketidakpercayaan Anda, hari ini mari datang kepada Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku bersalah. Aku telah mendukakan hati Tuhan. Tapi hari ini aku datang pada Tuhan. Terima aku kembali. Dan aku kembali percaya karena Engkau. Engkau adalah Allah di atas segala Allah. Dan aku meletakkan segala kehidupanku dalam tangan Tuhan. Jika engkau diberkati dengan firman Tuhan ini, saya undang kita boleh bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Musik bermain dengan lembut. Dengan lagu Hatiku Percaya. Musik bermain dengan lembut. Mari angkat kedua tanganmu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa setiap anak-anak Tuhan yang mengangkat tangan pada hari ini.
Aku berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang mengangkat tangan mereka pada hari ini. Aku berdoa dalam nama Yesus, setiap roh ketidakpercayaan dalam roh batin mereka hari ini diusir, ditolak di dalam nama Yesus. Aku perkatakan di dalam nama Yesus hari ini, Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri berkuasa dalam roh kami, sehingga kami boleh meraih kemenangan yang sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, tangan Tuhan yang ajaib menyertai setiap jemaat Tuhan. Tangan Tuhan yang ajaib memimpin jemaat Tuhan. Tangan Tuhan yang ajaib akan membawa kami berjalan dari kemenangan menuju kemenangan sampai pada kemuliaan Tuhan yang besar. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Letakkan tangan Anda di bawah. Saudara berdoa, jika hari ini Anda mengalami sebuah persoalan, Anda butuh pertolongan dari Tuhan, atau Anda sedang menghadapi sebuah tantangan atau persoalan, whatever, mungkin Anda butuh didoakan. Jika Anda butuh didoakan, cukup letakkan tangan kiri Anda di dada Anda dan letakkan tangan kanan Anda tinggi-tinggi di atas. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka merindukan pertolongan daripadamu Tuhan. Mereka butuh tangan-Mu ya Tuhan, untuk terulur, untuk mengangkat mereka dari situasi yang sedang mereka hadapi. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan tolong setiap jemaat Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami kemenangan yang sempurna di dalam Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, persoalan keuangan, persoalan keluarga, penyakit, apapun yang sedang mereka hadapi hari ini, tangan Tuhan terulur untuk memberkati kehidupan mereka. Tangan Tuhan terulur untuk membebaskan mereka. Tangan Tuhan terulur untuk mengangkat kehidupan mereka. Aku perkatakan di dalam nama Yesus. Haleluya, setiap roh setan, roh iblis, roh maut, hari ini kami usir dalam nama Yesus. Kami tengking dalam nama Yesus. Bahkan setiap penyakit dalam tubuh kami hari ini, aku perintahkan penyakit keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, kami semua disembuhkan. Kami semua dilepaskan. Kami semua dimerdekakan. Kami semua akan mengalami kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya.